Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinkan Epirlianti dengan NIM 23031120063. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fitohormon untuk memenuhi mata kuliah fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Amin Nur Rahman SPD MSI. Baiklah, yang pertama yaitu di sini ada definisi fitohormon. Fitohormon berasal dari bahasa Yunani yaitu fito yang berarti tumbuhan dan hormein yang berarti menggerakkan atau merangsang. Secara harfiah, fitohormon berarti zat yang merangsang atau menggerakkan proses dalam tumbuhan. Istilah ini mencerminkan peran penting fitohormon dalam mengatur berbagai aktivitas fisiologi tumbuhan. Selain itu, hormon juga dikenal sebagai chemical messenger atau pembawa pesan kimia karena berfungsi menyampaikan sinyal dari satu bagian ke bagian lain yang kemudian memicu respon pada sel atau organ target. Hormon berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tumbuhan atau fitohormon merupakan senyawa organik atau non-nutrisi yang bersintesis pada bagian tertentu di suatu tumbuhan, kemudian ditranslokasikan ke bagian lain pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ditranslokasikan tersebut akan memberikan respon baik secara fisiologis, morfologi maupun biokimia. Namun senyawa ini hanya aktif dalam jumlah yang kecil, umumnya kurang dari 1 mm, tergantung pada spesies tanaman. Hormon pada tumbuhan itu terdapat dua kelompok. Yang pertama, hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan yang terbagi menjadi auksin, sitokinin, dan giberelin. Dan yang kedua yaitu hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan yang terbagi menjadi dua, yaitu asam absisat dan gas etilen. Selanjutnya ada letak hormon. Yang pertama ada hormon pemicu yaitu auksin. Auksin terletak pada meristem apikal atau bagian ujung tunas daun yang masih muda dan embrio yang terdapat dalam biji. Selanjutnya letak hormon sitokinin yaitu pada embrio, akar, dan buah. Sitokinin biasanya akan berpindah dari akar ke organ lainnya pada tanaman. Selanjutnya yaitu giberelin. Giberelin terdapat pada meristem afikal pada tunas ujung dan akar, embrio, dan daun muda. Sedangkan gas etilen terdapat pada buah masak atau matang, buku-buku pada batang dan daun yang senescent atau mengalami penuaan. Dan yang terakhir yaitu hormon asam absisat, yaitu terdapat pada daun, batang, akar, dan buah yang berwarna hijau. Selanjutnya kita memasuki fungsi hormon pada tumbuhan. Yang pertama, fungsi hormon auksin yaitu merangsang perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, merangsang pemanjangan titik tumbuh, mempengaruhi pembengkokan batang, merangsang pembentukan akar lateral, merangsang terjadinya proses diferensiasi. Sifat hormon auksin sangat peka terhadap panas atau sinar. Apabila terkena sinar matahari, auksin akan rusak. Selanjutnya ada fungsi hormon sitokinin, yaitu ada untuk merangsang pembelahan sel, memperkecil dominasi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, membantu pembentukan tunas dan akar, menunda pengguguran daun, dan menghambat proses penuaan atau menguningnya daun. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuhan gulma, dan radiasi. Selanjutnya fungsi hormon giberelin. Yang pertama ada merangsang pembelahan sel kambium, kedua merangsang pembuangan lebih awal sebelum waktunya, yang ketiga pembentukan buah tanpa biji, dan yang terakhir merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukuran raksasa.
Apabila giberelin diberikan pada tumbuhan kerdil, jika diberi giberelin akan tumbuh normal. Jika pada tumbuhan normal diberi giberelin akan tumbuh lebih cepat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi hormon etilen atau gas etilen. Jadi gas etilen adalah suatu gas yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua sehingga buah menjadi matang. Fungsi etilen adalah yang pertama menyebabkan buah menjadi masak, kedua menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal, dan yang ketiga dapat memacu pembungaan yang bekerja bersamaan dengan auksin dan bersama giberelin. Dan yang terakhir dapat mengatur perbandingan bunga betina dan jantan pada tumbuhan berumah satu. Jadi tumbuhan berumah satu itu adalah dimana tumbuhan satu terdapat dua kelamin tumbuhan, yaitu pada tumbuhan betina dan tumbuhan jantan kelaminnya terdapat dalam satu pohon. Dan yang terakhir ada fungsi hormon asam absisat. Jadi asam absisat merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman atau inhibitor dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Fungsi dari hormon asam absisat ini yang pertama ada menghambat perkecambahan biji, kedua mempengaruhi pembungaan tanaman, ketiga memperpanjang masa dormansi umbi-umbian, dan yang terakhir mempengaruhi pucuk tumbuh untuk melakukan dormansi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mekanisme pemanjangan sel tumbuhan yang disebabkan oleh hormon auksin. Dapat dilihat pada gambar. Gambar ini menunjukkan bagaimana hormon auksin berperan dalam proses pemanjangan sel tumbuhan. Pada gambar yang pertama bisa dilihat yang pada gambar before, sel tumbuhan berada dalam keadaan normal dengan ukuran yang relatif kecil. Ketika hormon auksin hadir, hormon ini akan merangsang pompa proton atau H+ yang berada di membran sel untuk mengeluarkan ion H+ ke dinding sel. Akibat keluarnya ion H+, pH di sekitar dinding sel menjadi lebih asam. Lingkungan yang asam ini kemudian mengaktifkan enzim yang disebut ekspansin. Ekspansin ini berfungsi untuk melonggarkan ikatan antara serat-serat selulosa di dinding sel, sehingga dinding sel menjadi lebih lentur dan mudah merenggang. Setelah dinding sel melonggar, air atau H2O masuk ke dalam sel melalui proses osmosis. Masuknya air menyebabkan vakuola di dalam sel membesar sehingga ukuran sel pun ikut bertambah panjang. Hasil akhirnya dapat dilihat pada gambar yang after, di mana sel tumbuhan telah mengalami pemanjangan. Proses ini penting dalam pertumbuhan tanaman, terutama pada bagian akar dan batang. Baiklah, pada gambar yang kedua ini masih sama, di mana penjelasan mengenai mekanisme cara kerja hormon auksin pada tumbuhan, lebih tepatnya kepada cara tumbuhan merespon cahaya. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana tumbuhan bisa bergerak atau mengarahkan pertumbuhannya ke arah cahaya. Jadi tumbuhan itu ternyata bisa merespon arah datangnya cahaya. Di gambar sebelah kiri, dimana di situ jika cahaya datang dari atas secara merata, hormon yang namanya auksin tersebar merata juga di batang. Karena itu batang tumbuh lurus ke atas karena bagian kiri dan kanan batang tumbuhnya seimbang. Bisa dilihat pada gambar. Kan di gambar yang sebelah kanan itu, jika cahaya datang dari samping, maka auksin akan pindah ke sisi batang yang tidak kena cahaya atau sisi yang gelap. Di sisi gelap ini auksin jadi lebih banyak dan itu bisa membuat sel-sel di sisi itu tumbuh lebih cepat. Hasilnya batang jadi membengkok ke arah cahaya.
Jadi dapat disimpulkan, tumbuhan bisa mencari cahaya dengan cara membengkokkan batangnya ke arah datangnya cahaya. Ini karena auksin membantu pemanjangan sel, tapi hanya sisi yang gelap. Proses ini disebut fototropisme. Gambar selanjutnya yaitu menjelaskan mekanisme kerja hormon sitokinin. Jadi gambar ini menjelaskan bagaimana hormon sitokinin bekerja di dalam sel tumbuhan untuk mengatur proses-proses penting seperti pembelahan sel dan pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama yaitu pengenalan sitokinin oleh reseptor. Jadi sitokinin pertama-tama dikenali dulu oleh suatu reseptor atau protein yang disebut CKI1. Nah, reseptor ini terletak pada membran sel dan berfungsi untuk menerima sinyal dari luar. Yang kedua yaitu pengaktifan sinyal melalui fosforilasi, di mana setelah sitokinin menempel pada reseptor, terjadi proses fosforilasi yaitu penambahan gugus fosfat atau PO4 ke bagian-bagian tertentu di protein. Proses ini menggunakan energi dari ATP dan memicu terjadinya pengiriman sinyal lebih lanjut ke dalam sel. Dan yang ketiga yaitu transmisi sinyal ke protein lain. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh protein pengantar yang disebut AHPS. Protein ini berperan sebagai pembawa pesan dari reseptor ke bagian dalam sel. Dan yang terakhir yaitu aktivasi gen dalam inti sel. Setelah sinyal diterima oleh protein yang disebut ARRS, sinyal akan dibawa ke inti sel. Di sana protein ARRS akan mengaktifkan ekspresi gen tertentu seperti gen CD3 yang berperan dalam pembelahan dan pertumbuhan sel. Jadi dapat disimpulkan, sitokinin bekerja dengan cara mengaktifkan serangkaian protein di dalam sel yang berfungsi menyampaikan sinyal dari luar ke dalam inti sel. Hasil akhirnya adalah pengaktifan gen yang mengatur pertumbuhan, khususnya pembelahan sel dan perkembangan tunas. Baiklah, gambar yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon giberelin. Jadi gambar di samping menunjukkan peran hormon giberelin dalam proses pertumbuhan dan perkembangan awal tanaman, khususnya selama tahap perkecambahan biji. Pada tahap awal, biji masih dalam keadaan dorman atau belum tumbuh. Setelah memperoleh air dan kondisi lingkungan yang sesuai, hormon giberelin mulai aktif dan memicu proses perkecambahan. Tahap pertama ditandai dengan munculnya radikula, yaitu akar pertama yang tumbuh keluar dari biji. Selanjutnya batang bagian bawah yang disebut hipokotil mulai memanjang dan mendorong bagian atas kecambah keluar dari tanah. Pada saat yang sama, rambut-rambut akar atau root hairs mulai berkembang untuk membantu penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Secara keseluruhan, giberelin berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan sel, pempanjangan batang, dan perkembangan struktur awal tanaman. Baiklah, pada gambar yang selanjutnya yang ini yaitu menjelaskan mekanisme kerja hormon gas etilen dalam proses pematangan buah. Bisa dilihat pada gambar di samping saya, yaitu khususnya pada buah tomat. Proses ini dimulai dengan aktivasi gen oleh faktor transkripsi seperti SINAM1 yang mengikat bagian DNA untuk mengaktifkan gen CACS2 dan CACS4. Gen-gen ini bertanggung jawab dalam produksi enzim ACS. Yaitu ACS itu dimana satu amino siklopropan, satu karboksilik asid sintase.
yang mengubah senyawa SAM atau S-adenosilmetionin menjadi ACC atau 1 amino siklopropan dan 1 karboksilik asid. Selanjutnya, enzim ACO atau ACC oksidase mengubah ACC menjadi gas etilen. Gas etilen inilah yang berperan sebagai sinyal pematang, menyebabkan perubahan warna, tekstur, rasa pada buah dari hijau menjadi merah. Dengan demikian, etilen berfungsi sebagai hormon tumbuhan yang sangat penting dalam mengatur proses pematangan buah secara fisiologis dan kimia. Baiklah, gambar yang terakhir yaitu menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon asam absisat atau ABA yang berperan penting dalam respon tanaman terhadap stres, terutama kekeringan. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pada bagian A, biosintesis atau ABA. Senyawa awal seperti zeaxanthin diubah melalui serangkaian enzim, termasuk ZEP, NCED, ABA2 dan AAO hingga menjadi hormon ABA aktif. Selanjutnya bagian B, katabolisme ABA, menunjukkan bahwa ABA juga bisa diuraikan oleh enzim seperti CYP77A1-4 untuk mengatur kadarnya di dalam sel. Kemudian bagian C, dekonjugasi ABA, menggambarkan bahwa ABA juga dapat disimpan dalam bentuk tidak aktif dan kemudian diaktifkan kembali sesuai kebutuhan. Setelah terbentuk, ABA akan keluar dari sel melalui transporter A plus ABACG25 bagian D dan masuk ke sel target seperti sel penjaga atau Grout cell melalui A plus ABCG40. Nah, di dalam sel target pada bagian E, ABA akan berikatan dengan reseptor PYR, VYL, RCAR yang akan menghambat kerja protein PP2C. Penghambatan ini memungkinkan aktivasi protein SNRK2 yang kemudian memicu ekspresi gen-gen responsif terhadap ABA, termasuk yang mengatur penutup stomata atau mulut daun untuk mengurangi kehilangan air. Dengan demikian, hormon ABA memainkan peran kunci dalam mengatur adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi, paparan materi mengenai materi fitohormon mata kuliah fisiologi tumbuhan dari saya sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.